First Captain Leonida Riva, 30 years of service in the Special Forces. Must have quite a few enemies. Don't do this, you'll die. As long as our daughter is safe. Pria berkepala pelontos dengan janggut tebal ini bernama Leonida Riva, seorang veteran perang sekaligus komandan dari pasukan khusus Angkatan Darat yang memiliki segelintir pengalaman dalam berbagai misi yang cukup absurd, mustahil, dan berbahaya. Namun di masa-masa pensiunannya, Riva kian berubah menjadi sosok penyendiri dan pendiam, di mana hal itu adalah dampak dari misi terakhirnya yang membuatnya trauma, bahkan mengalami gangguan psikologi yang cukup serius dengan tingkat emosional yang sangat sulit untuk dikendalikan. Tidak ingin mentalnya semakin parah, Riva pun memutuskan untuk datang ke psikiater. Lalu ia diberikan obat jenis antidepresan untuk dikonsumsi secara terus-menerus sebagai upaya untuk mencegah penyakitnya yang sewaktu-waktu bisa kembali kambuh. Masa lalunya yang suram tersebut ternyata tidak hanya mengganggu kepribadiannya, namun keluarganya juga dan terpaksa harus ia tinggalkan demi menghindari kondisi psikisnya yang bisa saja mencelakai keluarganya itu. Keputusan Riva untuk tinggal sendiri membuat Mattia, putra sulungnya, menjadi sangat benci pada Riva. Ia bahkan terlihat acuh tak acuh pada sang ayah, merasa bahwa sang ayah hanyalah sosok pria tak berguna yang tega menelantarkan keluarganya. Berbanding terbalik dengan putri bungsunya bernama Terry, di mana Terry ini sangat-sangat mencintai ayahnya dan selalu berharap jika suatu saat nanti sang ayah bisa kembali tinggal bersama mereka. Saat bertemu dengan Angela, istrinya, diketahuilah bahwa Riva sudah tidak tinggal serumah dengan keluarganya selama beberapa tahun terakhir, di mana Riva memilih tinggal sendiri di sebuah apartemen untuk sementara waktu. Sampai di suatu malam, Angela yang akan menghadiri sebuah acara bisnis kerja. Ia pun meminta Mattia untuk mengajak adiknya makan malam di luar rumah, karena saat itu Angela sangat terburu-buru dan tidak sempat menyiapkan makan malam untuk anak-anaknya itu. Tua sorella ci tiene. Lo so. Prendigli qualcosa. Un dolce. Singkat cerita, berangkatlah Mattia membawa adiknya dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan mereka tak menyadari adanya aktivitas sekelompok pria tak dikenal yang sedang mengawasi mereka dari dalam mobil. Sampai akhirnya tibalah mereka di depan sebuah restoran cepat saji, membeli beberapa makanan dan minuman, bersamaan dengan datangnya dua orang sahabat Mattia yang datang menyapa mereka. Tidak berselang lama, Mattia meminta Terry untuk menyelesaikan makanannya sembari pamit pada adiknya itu, untuk kemudian menemui dua sahabatnya tadi yang berada di samping restoran. Suara dari mobil yang melintas mengalihkan perhatian Terry bersamaan dengan Mattia yang tiba-tiba teringat dengan adiknya. Mattia lalu berjalan meninggalkan teman-temannya, namun betapa paniknya Mattia ketika mendapati Terry hilang bak di telan bumi. Quei capelli rossi, piccola. Seorang karyawan resto yang memberikan informasi bahwa sang adik dibawa paksa oleh seseorang masuk ke dalam sebuah mobil, membuat Mattia semakin syok dan terlihat begitu sangat panik karena dia sadar telah lalai menjaga adiknya itu. Tidak tahu harus berbuat apa, dengan terpaksa Mattia menghubungi sang ayah, menceritakan kronologi kejadian, meyakinkan sang ayah yang sempat tidak percaya dengan informasi itu. Ascolta, chiamate la polizia e non muovetevi. Sto arrivando. Singkat cerita, tibalah Riva di lokasi kejadian, lalu menghampiri putranya yang memperlihatkan wajah memelas pucat pasi. Di waktu yang hampir bersamaan, satuan kepolisian pun datang. Seorang kepala polisi bernama Basilio turun dari mobil, menghampiri Riva untuk kemudian berjanji akan segera menemukan putrinya. Abbiamo diramato l'allerta a tutti i commissariati. Tidak lama anak buah Basilio mengabarkan bahwa mereka melihat sebuah mobil jeep yang diduga digunakan oleh para pelaku saat menculik Terry. Hingga saat itu juga Basilio segera menyuruh anak buahnya untuk menghentikan mobil tersebut. Namun usaha anak buah Basilio itu ternyata gagal. Mobil tersangka diinformasikan tiba-tiba kabur setelah mengetahui aktivitas kepolisian memburu mereka. Riva yang mengetahui putrinya tengah terancam bahaya, ia pun mengambil handy-talkie milik Basilio dan juga membawa mobil Basilio untuk mengejar mobil para pelaku. Ma che cazzo fa?
Tak berapa lama Rifa melihat sebuah mobil jeep berwarna hitam dari arah berlawanan. Curiga bahwa mobil itu adalah milik para pelaku, Rifa pun segera memutar balik arah mobilnya dan inilah yang terjadi. Ketika kejar-kejaran berlanjut memasuki sebuah lokasi proyek lahan kosong, seorang pelaku yang menyetir mobil pun terlihat begitu sangat panik saat mobil yang ia kendarai tiba-tiba mogok dan tidak bisa dinyalakan. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba Rifa memecahkan kaca mobil jeep tersebut, mencoba menarik pelaku keluar dari mobil, namun sial, Rifa gagal. Sementara itu istri Rifa yang baru saja tiba di kantor polisi terlihat begitu sangat syok setelah mendapatkan kabar penculikan putrinya. Di sana, Mattia yang merasakan kesedihan sang ibu tak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan terlihat menyesal atas kelalaiannya itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Basilio masih terus berusaha mencari data-data tentang profil para pelaku. Anak buahnya memberitahu bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin mencari data para pelaku melalui database kepolisian, namun untuk sementara jejak rekor mereka dinyatakan masih abu-abu. Di tengah usaha mereka mencari data para pelaku, terungkaplah di sana siapa Rifa sebenarnya. Melalui jejak rekam kepolisian, Rifa diketahui adalah mantan seorang kapten pasukan khusus yang sudah 30 tahun bertugas, yang pernah melakukan 12 kali misi di wilayah beresiko tinggi seperti Somalia, Irak, dan Bosnia, hingga terakhir diketahui gagal menyelesaikan misi, bahkan misi itu juga yang paling terburuk di sepanjang karirnya. Setelah 3 tahun bebas tugas, Rifa mengalami psikis dan kejiwaan yang tidak stabil, bahkan juga menolak untuk mengikuti terapi. Sehingga dengan terpaksa seorang psikiater pun menyerah dengan hanya memberikannya obat dengan jenis psikotropika. Si è rifiutato di seguire la terapia e quindi hanno iniziato a riempirlo di psicofarmaci. Saat itu juga Basilio pun bisa menebak bahwa Rifa akan mengacaukan tugas kepolisian untuk memburu para pelaku dengan mencari keadilan dengan jalannya sendiri. Tidak ingin itu terjadi, pada akhirnya Basilio memutuskan untuk menargetkan Rifa sebagai buruan utama yang harus dihentikan terlebih dahulu. Quest'uomo va fermato. Sementara itu Rifa berhenti di lokasi sebuah refilling station. Di sana dia melihat seseorang yang pemilik 2 jenis kelamin alias manusia setengah mateng ya. Dan saat itu juga Rifa yang berpikir jika sosok itu adalah seorang pengedar. Dia pun turun dan menanyakan kepada si wanita untuk menanyakan tentang di mana dia bisa mendapatkan obat jenis psikotropika seperti yang sedang dia bawa itu. Namun alih-alih ingin mendapatkan obat, di sana ternyata Rifa hanya ingin mengetahui siapa pelaku pengedar obat tersebut, sehingga ia pun bertanya kepada beberapa pria yang tiba-tiba datang dan curiga jika Rifa hanyalah seorang polisi yang datang menyamar. Setelah beberapa pria dibantai tanpa ampun, Rifa kemudian menghampiri si waria dan memaksanya untuk memberitahu siapa pengedarnya. Dan karena ketakutan, waria itu pun akhirnya memberitahu Rifa bahwa pengedarnya bernama Mastiff. Tak perlu waktu lama, Rifa mendatangi sebuah klub malam untuk mencari pria bernama Mastiff. Di tengah hiruk-pikuk keramaian pengunjung yang tengah berpesta, membuat Rifa terlihat kesulitan bahkan mulai mengalami pusing tatkala kenangan masa lalu kembali merasuki pikirannya. Tak berselang lama saat sudah berada di depan meja bar, Rifa secara kebetulan melihat seorang wanita yang sedang mengobrol melalui telepon, membicarakan tentang sebuah mobil jeep yang membawa seorang bocah perempuan. Curiga dengan hal itu, Rifa segera mengikuti wanita itu dari belakang, membuntuti si wanita yang membawa sepeda motor, hingga tibalah ia di sebuah gudang garasi mobil. Tak berapa lama masuklah sebuah mobil, di mana turunlah seorang pria bernama Ignacio Luca, yang diketahui pelaku yang sempat dikejar oleh Rifa beberapa waktu yang lalu. Ia memberikan tas berisikan uang tunai hasil upah kerja mereka yang sudah menculik Terry, putrinya Rifa itu. Dan bisa ditebak bahwa Ignacio dan wanita itu adalah sepasang kekasih yang bekerja sama dalam dunia kriminal sebagai seorang penculik. Di tengah suasana kegembiraan mendapatkan uang yang sangat banyak, Ignacio dan pacarnya tak menyadari Rifa tiba-tiba muncul dari belakang, mencekik leher Luca hingga terjadilah baku pukul.
Saat aksi kejar-kejaran, ternyata si wanita berhasil kabur setelah menaiki mesin hidrolik yang bergerak cepat, meninggalkan Riva yang terluka pada perutnya jauh tertinggal di belakang. Bingung tak mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan putrinya, Riva akhirnya kembali mendatangi jasad Ignacio dan menemukan sebuah ponsel untuk digunakan mencari tahu jejak komunikasi yang kemungkinan bisa dijadikan petunjuk. Sementara itu Basilio dan anak buahnya yang belum juga menemukan keberadaan Riva, ia pun memutuskan mendatangi markas seorang mafia yang dicurigai melakukan bisnis kriminal perdagangan wanita. Di sana Basilio menyamar menjadi seorang pelaku kriminal, mendatangi penjaga untuk mempertemukannya langsung dengan sang mafia, berpura-pura layaknya seseorang yang sedang ingin membeli seorang wanita. Lavorate con le fiamme libere. Namun sial, penyamaran Basilio dan anak buahnya ternyata sudah diketahui oleh para mafia tersebut. Hingga saat itu juga terjadilah baku tembak yang menewaskan beberapa orang anak buah Basilio dan juga para mafia. Di waktu yang hampir bersamaan, Riva bertemu janji dengan rekannya dulu saat masih bersama-sama bertugas di militer. Veteran bernama Dante Carlo ini diminta untuk membantunya melacak markas mafia yang melakukan bisnis perdagangan wanita yang diduga oleh Riva adalah oknum yang telah menculik putrinya. Bermodalkan alat komunikasi pelacak posisi yang disambungkan dengan ponsel yang sempat diambil Riva di saku jasad Ignacio, Riva diberikan sebuah ponsel untuk kemudian digunakan menelpon ponsel si mafia, berpura-pura ingin bertransaksi untuk memesan beberapa orang wanita. Dan tak perlu menunggu waktu lama, posisi sang mafia akhirnya berhasil dilacak oleh Dante Carlo. Sebelum mereka berpisah, Dante Carlo tanpa sengaja mengungkit masa lalu kelam Riva saat menghadapi misi terakhirnya yang membuatnya trauma hingga sampai saat ini. Dan kenangan masa lalunya itu pun akan membawa kita ke masa saat itu, di mana di tengah baku tembak Riva kehilangan banyak pasukannya, sementara dia sendiri sebagai seorang komandan batalion berhasil selamat dalam tragedi tersebut. Hal itu pun membuat Riva merasa bersalah. Ia menganggap dirinya gagal sebagai seorang pemimpin yang selama ini diketahui tidak pernah gagal melakukan misi apapun. Singkat cerita, tibalah Riva di markas besar sang mafia. Ia mengendap-endap melewati penjagaan ketat dari beberapa orang penjaga hingga berhasil masuk ke dalam gedung dan melihat seorang wanita yang baru saja menyelesaikan tugasnya melayani seorang tamu. Setelah keadaan dirasa aman, Riva segera kembali berjalan untuk mencari keberadaan putrinya. Namun saat mengintip dari sisi pintu, ia melihat pacar Ignacio yang sempat ia kejar beberapa waktu yang lalu dalam keadaan tangan terikat pada sebuah kursi. Di dalam sana diketahuilah ternyata sang mafia bernama Mozart. Ia menyekap wanita tersebut lantaran Ignacio telah menculik seorang bocah perempuan yaitu Terry, yang hal itu justru membuat anak buahnya banyak yang tewas akibat baku tembak dengan pihak kepolisian. Faccio io, eh? Dai, vado a prendere. Tak berselang lama setelah Mozart menghabisi wanita tersebut, Riva melihat putrinya dibawa oleh seorang pria, yang mana Terry juga melihat sang ayah bersembunyi di balik pintu, dan saat itu juga Riva menyuruh Terry untuk tetap diam dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Setelah dirasa aman, Riva kemudian mencoba bergerak dari persembunyiannya untuk mengikuti Terry yang akan dibawa masuk bertemu dengan Mozart. Namun sial, Riva justru berpapasan dengan anak buah Mozart lainnya, hingga terjadilah baku pukul dan kegaduhan yang membuat Mozart mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menghabisi seluruh anak buah Mozart yang menyerangnya, Riva pun turut kelelahan meninggalkan beberapa luka pada wajahnya, hingga kondisi itu pun membuatnya tak mampu lagi memberikan perlawanan ketika salah seorang kaki tangan Mozart memukulnya hingga tak berdaya. Sementara itu di kantor polisi, Mattia putranya Riva diperlihatkan sebuah rekaman yang memperlihatkan perbincangan sang ayah dengan seorang jenderal di masa lalu, di mana sang jenderal mengungkapkan perasaan bangganya terhadap Riva sebagai kapten pasukan khusus yang sudah menyelesaikan beberapa misi yang mustahil. Namun saat gagal menyelesaikan misi terakhirnya, sangat disayangkan Riva didiagnos mengalami gangguan mental parah hingga dengan terpaksa harus dikeluarkan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
Saat itu Mattia yang melihat rekaman itu pun seketika terhenyak dan hanya bisa terdiam. Ia tidak menyangka bahwa ternyata sang ayah adalah sosok yang disegani dan dihormati di militer. Dan ia pun baru mengerti alasan mengapa sang ayah selama ini memilih menjauh dari keluarganya. Yang mana sang ayah hanya tidak ingin membahayakan mereka, yang sewaktu-waktu bisa saja tanpa sadar melukai keluarganya itu. Di keesokan paginya, Angelo dan Mattia mengunjungi rumah sakit setelah mendapatkan kabar tentang Riva yang ditemukan tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Di dalam sebuah ruangan, Mattia melihat sang ayah terbaring dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Meskipun dalam keadaan seperti itu, kedua tangan Riva tetap diborgol untuk mencegah kemungkinan Riva yang bisa saja lari dari rumah sakit untuk kembali beraksi mencari keberadaan putrinya. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan oleh kepolisian ternyata benar-benar terjadi, di mana Riva menyuruh Mattia untuk mengambil klip berupa kawat yang ada di papan nama untuk kemudian digunakan membuka borgol yang membelenggu tangan kirinya. Setelah borgol terlepas, Riva dan Mattia tak menyadari seorang polisi yang ditugaskan untuk menjaga Riva tiba-tiba masuk ke dalam dan menodongkan pistol tepat ke arah Riva sembari memintanya untuk kembali ke tempat tidur. Namun, dari beberapa aset yang dimiliki Mozart yang disebutkan oleh petugas melalui radio, Riva pun memiliki firasat bahwa Mozart berada di salah satu asetnya, yaitu di gedung spa yang sudah bangkrut berlokasi di Sky Tower lantai atas. Setelah berhasil keluar melewati penjagaan ketat dari pihak kepolisian dengan membawa kabur sebuah mobil ambulans, Riva kemudian berhenti tengah jalan untuk kemudian mengatakan kepada Mattia putranya untuk turun dan menugaskannya untuk menghubungi polisi, memberitahu mereka kalau sang ayah sedang pergi memburu Mozart di lokasi Sky Tower. Berlokasi di Sky Tower, terlihatlah sang mafia Mozart bertemu dengan rekan bisnisnya bernama Ivan dengan tetap didampingi oleh anak buah kepercayaannya. Saat itu mereka berdua sedang bernegosiasi, di mana Mozart menawarkan Terry pada Ivan dengan harga yang cukup fantastis. Di tengah obrolan mereka semua tiba-tiba dibuat kaget ketika mendengar suara tembakan. Anak buah Mozart pun berkeliling untuk mengeceknya, namun siapa sangka inilah yang terjadi. Riva tak sempat mengelak ketika dari belakang Mozart melepaskan sebuah tembakan yang mengenai bagian punggungnya. Mengetahui pelurunya habis, Mozart lalu menghampiri Riva, mencekik lehernya untuk kemudian berniat menjatuhkannya dari atas gedung. Beruntung Riva berhasil membalikkan keadaan. Dengan sisa-sisa tenaga, ia menarik jaket Mozart dan membantingkan jidatnya ke wajah sang mafia, lalu menjatuhkannya hingga tewas saat itu juga. Beranjak dari sana, ia pun menemukan Terry di dalam gedung dalam keadaan lemah tak berdaya. Riva menangis sejadi-jadinya, mengekspresikan kebahagiaan setelah berhasil menyelamatkan putri bungsunya itu. Mi hai trovata? Papa? Va tutto bene adesso. Saat akan segera membawa Terry keluar dari gedung, siapa sangka tiba-tiba Ivan rekan Mozart muncul dari ujung ruangan sembari menodongkan pistolnya ke arah Riva. Riva pun yang sudah dalam kondisi kelelahan dan tanpa memegang satupun senjata, membuatnya tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah, hingga ia pun memejamkan matanya menunggu peluru yang akan segera bersarang menembus tubuhnya. Namun, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Terry berhasil diselamatkan. Riva menghampiri Basilio, sang komandan kepolisian, mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Tak jauh berbeda dengan Basilio, ia pun mengucapkan terima kasih pada Riva karena sudah membantu kepolisian mengusut tuntas kasus mafia pelaku perdagangan manusia. Setelah Terry dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan secara intensif, di pintu ruangan, Riva yang melihat keluarganya sudah bisa berkumpul kembali, ia pun dengan langkah gontai berjalan menyusuri koridor rumah sakit dan berharap keluarganya selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Namun Mattia tiba-tiba keluar dari ruangan. Ia memanggil sang ayah dan kemudian menghampirinya, memeluk sang ayah dengan erat sembari mengungkapkan penyesalannya yang selama ini selalu bersikap acuh tak acuh pada ayahnya itu. Beberapa waktu kemudian, Riva mulai menjalani sesi terapinya bersama orang-orang yang mengalami trauma seperti dirinya. Walaupun pada awalnya dia sempat menolak untuk ikut, namun harapannya untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarganya adalah satu-satu alasan yang kuat untuk bisa sembuh dari traumanya itu.
dan film pun berakhir. Lui, che non parla mai. È vero. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.